Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar mentoring kembali bersama dengan Bu Sus, yaitu tentang birrul walidain. Ada yang tahu birrul walidain itu apa? Mungkin dari beberapa dari kalian sudah ada yang pernah tahu begitu ya apa arti dari birrul walidain. Birrul walidain ini artinya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kebaikan tersebut mencakup zahiran wa batinan dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia. Wajibatul walid atau kewajiban orang tua ialah orang tua berkewajiban mempersiapkan anak-anaknya agar berbakti kepadanya. Sabda Rasulullah, Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Nah, apa sih keutamaan-keutamaan dari birrul walidain? Yang pertama, ahabul a'mali illallahi ta'ala. Amal yang paling dicintai di sisi Allah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasul bersabda, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku tanya lagi, apalagi selain itu? Bersabda Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, apalagi? Jawab Rasulullah, jihad di jalan Allah. Yang kedua, laisa jaza'an min waladin ila waladi. Artinya, bakti kepada orang tua bukanlah merupakan suatu balas budi. Seseorang anak tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis, tidak akan dapat membalas seorang anak kepada orang tuanya, melainkan anak itu mendapatkan orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu dia membelinya kemudian memerdekakannya. Yang ketiga, keutamaan dari birrul walidain adalah al-ummu hiya ahaqqu suhbah. Artinya, prioritas untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dekat dari kedua orang tua ialah ibu. Dikisahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih berhak di antara manusia yang paling harus aku perlakukan secara baik? Menjawab Rasulullah, ibumu. Bertanyalah lagi sahabat tersebut, siapa lagi ya Rasulullah? Menjawab Rasulullah, ibumu. Bertanyalah lagi sahabat tersebut, siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Bertanyalah lagi sahabat tersebut, siapa lagi ya Rasulullah? Barulah Rasulullah menjawab, bapakmu. Jadi posisi ibu ini adalah sampai Rasulullah 3 kali mengulang begitu ya anak-anak. Jadi memang perlakuan yang lebih dekat dari kedua orang tua ialah ibu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah makruman bi ibdatillah. Artinya berbakti kepada kedua orang tua dibarengi dengan ibadah kepada Allah. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, melarang perkataan dan membentak kepada keduanya dan mengucapkan perkataan yang mulia. Mengatakan kepada kedua orang tua saja tidak boleh ya anak-anak, apalagi mengucapkan kata-kata kasar yang lebih tidak baik daripada kata itu sendiri. Ayat ini mengartikan bahwa berbakti kepada orang tua sama wajibnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap dan perilaku apa saja sih yang menunjukkan birrul walidain? Pertama, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan hati ayah ibu maksudnya ya. Yang kedua, selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkan doa untuk kedua orang tua? Ingat-ingat kembali ya. Semoga setiap sholat kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Yang keempat, merendahkan diri dan tidak bersikap sombong kepada keduanya. Yang kelima, apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harus memohonkan ampun kepada Allah, membayar hutangnya, melaksanakan wasiat, dan menyambung silaturahim kepada teman dan kerabat kedua orang tuanya. Kemudian, membantu orang tua dalam segala hal, baik akal, pikiran, tenaga, maupun finansial. Kemudian, tadi kita sudah belajar nih tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana caranya kita untuk berbakti kepada orang tua. Sekarang saatnya tugas untuk kalian.
Tugas kalian mentoring pada pagi hari adalah membantu orang tua di rumah ya. Kalian bisa pilih nih salah satu dari ini semua, bisa menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci sepeda, atau yang lainnya boleh bebas, kalian bisa pilih salah satu. Tapi dikerjakan selama minimal 3 hari. Kenapa harus 3 hari, Bu? Agar pekerjaan ini membantu orang tua ini menjadikan kebiasaan begitu ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya selaku tugas dari Bu Guru, tapi juga bisa menjadikan kebiasaan baik kalian sebagai anak di rumah untuk membantu orang tua. Nah, sekian dari Bu Guru. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih ya telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.